kita persilakan narasumber kita untuk menyampaikan materinya. Untuk Janis, kami persilakan. Oke, makasih ya. Jadi, selamat malam teman-teman. Semoga semuanya baik-baik aja, sehat. Jadi hari ini aku mau nge-share sedikit ilmu informasi tentang mikroplastik sama megafauna, tapi sebelum aku masuk ke materinya, aku mau perkenalan diri sendiri dulu. Jadi nama aku Janis, aku sekarang kerja di Marine Megafauna Foundation Southeast Asia atau Yayasan Megafauna Laut. Aku udah di MMF sejak tahun 2019, dan sebelumnya aku kuliah di Universitas Udayana, jurusan Ilmu Kelautan. Selama aku di Udayana, aku sempat magang di MMF 2 kali. Satu untuk PKL, sama satunya lagi itu untuk skripsi. Nah, setelah aku skripsi, akhirnya aku ditawarin untuk jadi asisten peneliti Indonesia pertama di MMF. MMF ini adalah organisasi global yang dimulai di Mozambik, di Afrika, yang dimulai dengan 2 orang di lingkaran yang di atas itu, Dr. Simon Pierce sama Dr. Andrea Marshall. Mereka adalah co-founder MMF, yang kemudian di-expand ke Indonesia oleh 2 orang hero di bawah itu, yaitu Helen sama Peter, yang yang mereka bawa MMF ke Bali karena tahu di Bali itu ada populasi parimanta. Nah, sekarang MMF Asia Tenggara di-lead oleh Haritsa Germanov, yaitu yang di tengah. Itu dia adalah tim leader saat ini. Jadi kalau misalnya teman-teman bingung MMF sama YML itu beda apa sama, jadi sebenarnya MMF itu adalah global network, dan untuk YML atau Yayasan Megafauna Laut sendiri itu adalah saya sister foundation MMF yang dikhususkan untuk proyek-proyek di Indonesia. Oke, sekarang aku masuk ke materinya. Jadi ini adalah outline materi yang bakal aku bahas sedikit hari ini. Oke, jadi sebelum untuk pertama, aku mau bahas tentang lokasi pencemaran plastik. Jadi kalau teman-teman mungkin udah pada tahu kali ya, kalau misalkan Indonesia itu adalah, menurut Jambek, adalah kontributor sampah terbanyak kedua di dunia setelah Cina. Nah itu kalau teman-teman lihat di lautnya itu adalah ada warna-warnanya. Semakin merah dia semakin banyak plastiknya. Bisa dilihat bagian Asia sampai Pasifik itu cenderung merah, dan lebih merah lagi itu emang di Mediterania karena dia emang kawasan tertutup ya. Tapi di Asia sama di Pasifik itu dia cukup merah. Sedangkan Indonesia tuh ada di situ, di kawasan yang merah-merah itu. Nah, ketika kita overlap sama habitat megafauna, yang pertamanya adalah habitatnya hiu paus, kita bisa lihat kalau mereka ini ditemuinnya adalah di kawasan-kawasan tropis, dan habitat mereka, lokasi yang mereka ditemuin itu adalah lokasi yang kebetulan di sini itu banyak plastiknya. Kayak gitu. Nah, sedangkan untuk parimanta, dia juga ditemuinnya lebih sedikit, distribusinya lebih kecil dibandingkan hiu paus, tapi ditemuinnya juga di kawasan-kawasan yang plastiknya cukup banyak. Gitu. Nah, ini mungkin aku mau ngasih share video sedikit, mungkin teman-teman udah pernah nonton videonya, atau udah pernah lihat, karena videonya udah cukup lama. Ini ada teman aku waktu itu lagi diving di Nusa Penida, di pulau kecil di sebelah timurnya Bali. Dan di sini sebenarnya aku juga pas lagi ada diving di sini sama dia, dan di situ tuh ini bulan Maret pas kita diving di sini, dan masih dihitung akhir musim hujan. Akhirnya sampahnya banyak banget yang ditemuin ini di Manta Point. Nah, emang nggak setiap hari ya sampahnya kayak gini, tapi kebetulan pas kita lagi diving sampahnya kayak gitu. Dan bisa lihat ya seberapa banyaknya sampahnya. Dan tadi kalau teman-teman lihat, mungkin di videonya juga ada mantanya. Nanti bakal aku bahas setelah ini. Jadi itu sebanyak itu plastiknya, parah banget ya waktu itu. Emang itu one of my worst diving experience. Karena emang bener-bener banyak banget plastiknya. Nah,
karena judulnya mikroplastik dan megafauna, jadi aku mau ngebahas sedikit tentang parimanta. Jadi kalau teman-teman nggak tahu, parimanta adalah pari terbesar di dunia. Dia dari ujung ke ujung bisa 8 meter. Tapi yang di sini itu yang reef manta yang ada fotonya sekarang ini, dia paling maksimal kurang lebih 5 meteran. Parimanta ini dia sepupuan sama hiu, jadi termasuk dalam kelas Elasmobranch. Dan hari ini aku untuk megafauna, aku hari ini mau ngebahas tentang dia sedikit sama tentang hiu paus. Nah, si parimanta itu dia adalah filter feeder, yang artinya binatang yang menyaring air. Nah, dia menyaring air itu dengan namanya gill rakers. Jadi ini kayak insangnya gitu yang menyaring air untuk menangkap makanannya mereka. Nah, sebenarnya terus filter feeder itu makannya apa? Apa sih yang disaring di laut? Apa yang disaring? Nah, jadi yang disaring adalah plankton. Jadi plankton itu adalah bisa, dia ada zooplankton sama fitoplankton, tapi rata-rata yang ada tuh zooplankton itu dia itu kayak larva ikan, larva udang, ikan-ikan kecil, itu yang namanya plankton. Nah, parimanta itu dia bisa menyaring kurang lebih sampai 90 meter kubik air setiap jamnya. Kalau teman-teman nggak kebayang, 90 meter kubik air itu seberapa banyaknya, itu kurang lebih segini. Jadi itu satu meter kubik kali 90 setiap jam aja. Jadi banyak banget kan airnya. Nah, si plankton tadi yang mereka makan itu adalah binatang-binatang terkecil yang ada di laut. Terus mikir kayak, oke, mereka binatang-binatang besar, mereka megafauna, tapi mereka makan binatang terkecil di laut. Itu gimana caranya gitu kan. Nah, karena mereka menyaring air sebanyak ini, dan di feeding ground mereka atau kawasan mereka makan itu biasanya melimpah planktonnya, jadi sebenarnya cukup masuk akal kalau mereka dengan nyaring air sebanyak itu, mereka makannya juga cukup banyak kayak gitu. Nah, sekarang ini aku ada foto di Nusa Penida, kayaknya 2 tahun lalu. Itu ada sampahnya, teman-teman lihat ya. Nah, kalau kita zoom in nih, kita lihat di bawah mikroskop, yang kita ketemuin adalah plankton. Ini baik ditemuin nih di bawah mikroskop kalau kita lagi lihat di bawah mikroskop. Tapi selain plankton, juga ada yang namanya mikroplastik. Nah, itu yang bakal aku bahas lebih detail hari ini. Nah, mikroplastik itu sebenarnya apa sih? Jadi mikroplastik itu adalah plastik yang ukurannya lebih kecil dari 5 mm. Namanya juga mikroplastik ya. Nah, kok dia bisa jadi kecil-kecil kayak gitu? Itu biasanya ada proses fisika, kimia, sama biologis. Kayak misalkan kena ombak, kena arus, atau dari UV matahari. Nah, di foto yang sebelah kanan itu adalah hasil-hasil mikroplastik yang ditemuin di Manta Bay di Nusa Penida. Kalau teman-teman lihat, itu cukup banyak ya, banyak banget, bahkan bukan cukup banyak. Dan kalau dilihat di penggarisnya itu, ukurannya itu beragam banget, ada yang super kecil sampai 1 mili, bahkan ada yang kurang dari 1 mili, sampai ada yang tuh mungkin bisa 5 cm-an. Kayak gitu. Jadi emang ukuran itu bervariasi banget. Nah, sebenarnya kalau misalkan definisi plastik itu banyak, kayak tergantung ukurannya dari makroplastik sampai nanoplastik. Tapi untuk hari ini yang aku bilang mikroplastik itu adalah dengan size kelas 0,1 mm sampai 200 mm atau 20 cm. Jadi kalau aku bilang mikroplastik ini adalah plastik-plastik yang di dalam ukuran lingkaran itu. Nah, terus sumber mikroplastik itu sebenarnya dari mana sih? Kan tadi aku juga bilang ya, kalau mereka adalah pecahan-pecahan plastik biasa. Tapi sebenarnya sumber mikroplastik itu ada 2, yaitu yang primer, primary, sama yang sekunder. Kalau yang primer itu contohnya ada microbeads. Jadi kalau teman-teman suka cuci muka yang isi scrub gitu, atau pakai odol yang suka ada bintik-bintik biru-birunya gitu, itu yang namanya mikroplastik. Jadi microbeads. Jadi microbeads itu diproduksi sekecil itu sengaja supaya dia bisa masuk ke saluran itu, pipa itu dengan mudah dan tidak menyumbat. Tapi ya namanya dengan mikroplastik, dan pipa-pipa itu ujung-ujungnya ke sungai dan ujung-ujungnya ke laut. Jadi dengan kita menggunakan skincare atau odol yang isi scrub microbeads itu, kita juga pasti bakal
mengotori sungai sama laut gitu. Terus ada juga pellet. Pellet itu adalah butiran-butiran plastik kecil sebelum dilelehin dan dibentuk sesuai kegunaannya. Terus yang sekunder itu pertama ada synthetic fiber. Synthetic fiber itu bisa kayak hasil kain-kain dari baju kita atau dari jaring ikan atau net atau pancing. Sedangkan fragment itu yaitu pecahan-pecahan plastik sehari-hari kayak misalkan sedotan, plastik cutlery itu buat makan, tas plastik, dan botol minum dan segala macam. Nah, karena kita tahu ada masalah mikroplastik, sama juga ada tahu kalau megafauna yang menyaring itu makan plankton, dan kadang-kadang plankton sama mikroplastik itu size-nya juga 11-12, akhirnya waktunya untuk neliti gitu. Nah, ini yang neliti adalah tim leader aku, yaitu Elitsa. Ini adalah proyek S3-nya dia, tapi yang setelah S3-nya juga selesai, masih dilakuin dan lagi nyari long-term data supaya kita bisa lihat trennya. Tapi ini kalau teman-teman mau ada yang baca lebih lanjut, ada yang scientific geeks di sana, ini bisa kalian nyari di Google. Kalau nggak salah dua-duanya sih free ya. Nah, jadi sekarang aku bakal agak scientific gitu ya ngomongannya ya. Jadi ini adalah lokasi studi penelitiannya, yaitu pertama di Pantai Bentar di Jawa Timur. Pantai Bentar itu adalah lokasi feeding ground-nya hiu paus, tapi cuman pas musim hujan aja, jadi dia nggak all year round gitu, nggak sepanjang tahun. Sedangkan Nusa Penida sama Taman Nasional Komodo itu di sana ada populasi parimanta, dan di sana itu parimantanya sepanjang tahun. Nah, kalau teman-teman lihat petanya tuh, di petanya tuh kelihatan pulau-pulau yang warna orange-nya lebih gelap, itu artinya populasinya lebih banyak. Lihat ya, bisa lihat semakin ke timur, semakin berkurang populasinya. Sedangkan kalau yang biru-biru itu, di pinggir-pinggirannya itu adalah jumlah sungai. Dan lagi-lagi semakin timur, sungainya semakin sedikit. Nah, ini teman-teman harus diingat nih, karena populasi sama sungai itu bakal mempengaruhi hasil penelitiannya ini banget. Nah, karena musim hujan sama musim kering itu, kita tahu itu dia ngaruh terhadap jumlah mikroplastik yang ada di laut, akhirnya penelitian ini dibagi jadi dua, yaitu penelitiannya diambil datanya pas musim hujan sama musim kering. Pas musim hujan kita ambil datanya biasanya bulan Januari, Februari, sedangkan pas musim kering bulan Juli, Agustus biasanya yang ambil datanya. Nih teman-teman kalau lihat fotonya kelihatan banget ya perbedaan pas musim hujan sama musim kering. Nah, ini adalah hasil penelitiannya yang tadi kalau misalnya teman-teman mau baca lebih lanjut bisa buka papernya tadi. Tapi secara umum, secara overall, di 3 lokasi tersebut ditemuin mikroplastik. Dan yang paling banyak ditemuin adalah di Nusa Penida. Nah, kalau teman-teman lihat di sebelah kiri bawah tuh yang microplastic survey results, itu di Pantai Bentar itu dia cuma ada pas musim hujan. Dan di Nusa Penida ada dua-duanya, sama Komodo juga ada dua-duanya. Nah, kalau kita lihat yang Nusa Penida sama Komodo, itu bisa dilihat perbandingan musim hujan sama musim kering. Di Komodo itu, dia perbandingan musim hujan sama musim keringnya, hasilnya tuh nggak terlalu jauh gitu kan. 144.000 sama 119.000. Sedangkan, kalau di Nusa Penida itu jauh banget perbandingannya dari hasil musim hujan sama hasil musim kering. Nah, itu kalau aku bahas aja adalah di mana musim itu mempengaruhi sampah yang masuk ke laut. Yang gitu. Selain musim, sungai itu juga kunci. Sungai itu punya peran yang penting banget dalam membawa atau tidak membawa si plastik ini ke laut. Nah, jadi 67% sungai di dunia itu ada di Asia. Nah, sedang dari 20 sungai terkotor di dunia itu, 15 ada di Asia. Dan 4 itu ada di Jawa, yaitu di Sungai Berantas, Solo, Serayu, sama Progo. Jadi itu kalau teman-teman lihat fotonya di Indonesia tuh benar-benar Pulau Sumatera, Pulau Jawa tuh benar-benar tertutup sama sungai sebanyak itu ya. Nah, sungai-sungai di Asia ini diestimasiin untuk berkontribusi sampai 86% sampah yang ada di laut. Jadi
peran sungai-sungai di Asia, peran sungai-sungai di Jawa ini dia penting banget karena dia ini membawa sampah yang cukup banyak ke laut, kayak gitu. Ini ada contoh, bukan contoh sih, cuma ini ada video di sungai di Jawa Barat pas musim hujan. Teman-teman bisa lihat ini sampahnya tuh bener-bener ikut run off sungai bener banget dan ujung-ujungnya pasti bakal ke laut. Nah, pentingnya musim hujan sama musim kering adalah ya kalau musim kering sungainya nggak ada yang dorong, ya faktor eksternal, nggak ada hujan yang dorong sungai ini ke bawah. Dan biasanya tuh kalau musim hujan tuh yang di river bank-nya itu, yang di pinggir-pinggir sungainya itu, ketika hujan itu dia akan ke bawah sungai. Nah, kayak gitu. Jadi ketika musim hujan ini sungainya lebih banyak sampah. Jadi tadi sungai itu penting untuk sebagai pembawa sampah ini. Nah, untuk balik ke hasilan tadi, kalau misalkan di Manta Bay atau di Nusa Penida itu, si Parimanta yang ada di sana itu bisa nelan kurang lebih 4-63 plastik setiap jamnya. Sedangkan di Komodo itu dia range-nya nggak terlalu jauh, yaitu 21-25 plastik setiap jam. Untuk hiu paus, karena dia badannya lebih besar, kebutuhan energinya juga lebih banyak, dia itu bisa nelan sampai 137 plastik setiap jam. Jadi teman-teman, kebayangkan dari sejam itu mereka makan sebanyak apa, dan bakal ada mikroplastik sekecil-kecil itu di makanannya mereka, dan mereka nggak bisa milah ya, karena plankton itu kecil dan mereka makannya ya nelan-nelan aja kayak gitu. Terus dan manta ini mereka bisa makan tuh kadang-kadang suka berjam-jam gitu, banyak, karena mereka kebutuhan energinya banyak, jadi mikroplastiknya tuh yang bisa ditelan tuh banyak banget. Nah, selain itu juga udah ada ditemuin buktinya di hiu paus, di perutnya hiu paus itu, di Filipina sama di Brazil tuh udah ditemuin adanya mikroplastik di perutnya hiu paus. Nah, terus kalau misalkan di poop, di fesesnya manta, ada nggak sih apakah mikroplastiknya itu bisa keluar lagi? Nah, karena di MMF ini, waktu kita di Nusa Lembongan, Nusa Penida itu, kita suka ngasih kayak botol yang biru itu ke beberapa dive center, dan kita bilang, kalau kalian lagi dive sama manta, ada yang poop, tolong ambil hasil poopnya ya, terus dibawa ke kantor MMF. Dari situ, setelah kita dapat sampel poop, akhirnya kita analisis, dan ternyata beneran ada mikroplastik di poopnya. Yang berarti mikroplastiknya itu bisa dikeluarin lagi oleh si parimantanya. Nah, mikroplastik yang ditemuin itu ada 28 pieces, ukurannya itu 0,5 mm sampai 30 mm sampai 3 cm. Dan itu semua itu, lihat ya variasi ukuran itu beda-beda banget. Terus tiba-tiba ada yang datang ke kantor MMF dan ngasih sampel muntahan parimanta. Dan ini yang kita nggak expect ya, dan ketika kita ngelihat hasil muntahannya, ternyata ada 66 pieces, ukurannya lebih jauh lagi, yaitu 0,5 sampai 94 mm. Nah, di sini sih pikirannya adalah karena manta itu makannya biasanya plankton, makanan yang kecil-kecil, ketika ada plastik yang besar, mereka tahu dan mereka bakal muntahin kayak gitu, karena tadi mikroplastik itu atau planktonnya itu ketika prosesnya ada disaring dengan insangnya kayak gill rakers-nya. Gitu. Jadi ketika dia ada plastik yang besar, kemungkinan bakal dia muntahin. Nah, terus ini, terus kenapa sih kalau misalkan manta, hiu paus, itu mereka nelan mikroplastik? Nah, plastik ini mereka tuh punya kemampuan untuk mengikat toksin-toksin yang ada di lingkungan di permukaannya. Jadi misalkan plastiknya misalkan dari gunung, terus dia turun lewat sungai kan, turun, terus pas sampai di perkotaan tuh misalkan sungainya itu lokasi itu tercemar ada logam berat dari tekstil, terus atau toksin-toksin lainnya. Jadi pas plastiknya itu ngelewatin si sungai bagian itu, logam berat
yang ada di sungai itu bakal mengikat di mikroplastiknya itu. Jadi semakin dia jalan, kalau misalkan sungainya semakin banyak toksinnya, ya plastiknya semakin banyak mengikat gitu kan. Dan sampai laut, dia udah banyak banget nih yang toksin yang diikat. Nah, ketika dia ditelan oleh megafauna atau binatang-binatang lainnya, si toksin-toksin itu bisa jadi bocor ke tubuhnya si binatang itu. Nah, ketika bocor dan toksinnya itu masuk ke jaringan-jaringan selnya gitu, dia bisa mengakibatkan telatnya ovulasi sama pertumbuhan, kegagalan reproduksi, sama bahkan kematian. Nah, walaupun belum ada kasus tentang binatang yang mati karena mikroplastik ya, bukan plastik yang besar-besar, tapi itu bahayanya adalah karena kecil, jadi mereka lebih mudah untuk ditelan oleh megafauna, terutamanya filter feeder. Dan yang tadi karena mereka bisa mampu mengikat toksin itu, jadi bisa bocor ke tubuhnya si megafaunanya itu. Nah, ini ada penelitian yang aku jalanin tapi belum selesai papernya. Jadi ini adalah sampel mikroplastik yang ditemuin di feeding ground Parimanta selama 4 tahun. Ya, selama 4 tahun. Diambil sampelnya aja, jadi nggak semua mikroplastik yang kita ambil. Dan dari hasil ini, aku lakuin tes FTIR. Jadi aku melihat polimernya. Polimer itu adalah jenis plastiknya. Nah, setiap polimer ini, mungkin teman-teman pernah dengar polimer ya, kayak polystyrene, polyethylene, polypropylene, atau itu biasanya di bawah-bawah plastik itu suka ada tulisan-tulisan PP, PE, PS, kayak gitu. Nah, itu setiap polimer itu dia punya kemampuan untuk mengikat toksin dengan jumlah yang beda-beda. Ada yang bisa mengikat lebih banyak, ada yang bisa mengikat lebih sedikit. Nah, kalau PP sama PE ini, dia itu terlihat paling banyak itu juga karena PP sama PE ini, dia itu produksinya secara global tuh dua-duanya terbanyak setiap tahunnya. Jadi masuk akal ya kalau misalkan mereka ini paling banyak ditemuin di laut. Karena juga bahan-bahan sehari-hari, alat-alat sehari-hari yang kita gunain itu juga bahan-bahannya rata-rata PP sama PE. Tapi ketika kita lihat ternyata PE ini dia memiliki kemampuan untuk mengikat dan mengakumulasi lebih banyak polutan atau toksin dibandingkan polimer lain seperti PP dan PVC. Jadi walaupun PP sama PE itu katanya bahannya itu paling aman untuk digunakan manusia untuk berbagai macam kegiatan, tapi sebenarnya PE ini dapat mengakumulasi lebih banyak toksin dibandingkan PP atau PVC. PVC itu yang lebih kita jarang pakai. Jadi ya walaupun bagus, walaupun misalkan aman untuk manusia, tapi ketika dibuang, itu dia bisa mengakumulasi lebih banyak dan justru bahaya buat lingkungan. Nah, masalahnya nih, kenapa sih penting banget buat tahu ginian? Si hiu paus sama parimanta itu tuh mereka tuh udah ditetapin oleh IUCN sebagai untuk hiu paus, parimanta itu rentan terhadap kepunahan atau vulnerable to extinction, sama si hiu paus itu terancam punah atau endangered. Karena mereka ini juga ada ancaman-ancaman lain kayak fisheries atau shark finning. Untuk manta itu ada mantle fisheries juga, mereka ngambil si insangnya itu. Jadi ancaman itu udah banyak banget, dan ditambahnya ada ancaman mikroplastik ini itu lebih bikin mereka dibebani oleh ancaman-ancaman ini lagi gitu. Dan mereka ini tingkat reproduksinya juga rendah. Jadi ya nggak baik gitu kalau misalkan mereka udah tingkat reproduksinya rendah, udah banyak yang nyari ngebunuh buat dikonsumsi, buat diekspor, buat dikirim kemana-mana. Jadi ya udah berantakan lah, mereka udah bahaya gitu kalau misalkan ada tambahan ancaman lain. Nah, akhirnya untuk penutup presentasi aku hari ini sebelum tanya jawab, pengelolaan yang disarankan itu sebenarnya adanya river clean up. Kita udah sering dengar beach clean up kan, tapi river clean up ini juga penting karena tadi sungai itu mereka punya peran yang penting, terutama untuk
melakukan river cleanup ini sebelum musim hujan datang, supaya ketika hujan datang, sampah-sampah yang ada di riverbank-nya ini nggak turun ke sungainya. Terus adanya program penggunaan plastik sekali pakai di Bali dari tahun 2018. Dan di DKI Jakarta baru bulan ini ya. So, yay, celebration. Dan walaupun di DKI Jakarta itu baru tas plastik, tapi nggak ada salahnya kalau teman-teman yang tinggal di DKI Jakarta untuk mengurangi lebih dari tas plastik. Jadi juga sedotan dan segala macamnya itu. Nah, selain itu juga adanya penambahan infrastruktur baik dalam pengelolaan sampah atau akses air bersih, karena biasanya akses air bersih karena banyak orang lebih memilih untuk beli botol untuk minumannya di botol karena nggak adanya akses air bersih. Sama yang pastinya yang salah satu yang terpenting adalah untuk edukasi sama meningkatkan kesadaran masyarakat. Terus yang bisa kita lakuin tuh apa sih? Ini yang the basics ya, adalah dengan selalu bawa tumbler kemana-mana. Ini tumbler Waisili aku nih masih ada dari 2 tahun. Terus yaitu bawa tas sendiri, skip the straw, atau mungkin punya sedotan sendiri. Kalau teman-teman suka ngopi, suka ke toko kopi gitu, kalau bisa bawa coffee cup sendiri, karena coffee cup, paper cup yang di sana tuh biasanya di dalamnya itu ada plastik liningnya dan itu nggak bisa di-recycle. Terus karena lagi musim coronavirus juga, jangan lupa pakai reusable mask-nya kalian, ingat untuk dicuci juga. Dan yang lagi sering di rumah bisa mulai segregasi atau pisah-pisahin sampah kalian, wet waste and dry waste. Aku sekarang lagi udah mulai, aku baru beli komposter, so I'm going to try that one. It's never too late to start anything. Terus untuk teman-teman diver, sekalinya ntar kalau kita udah bisa diving lagi, jangan lupa untuk selalu bawa net bag. Dan kalau misalkan ada sampah di bawah, jangan lupa untuk dimasukin ke net bag kalian. Untuk kegiatan MMF di masa depan, itu adanya kita ada monitoring. Nah, kalau lagi Parimanta sama penyumbatan plastik yang berjangka panjang, kita nyarinya long-term data set supaya bisa dilihat trennya, apakah pencemaran plastik ini naik, turun, dan gimana dia mempengaruhi megafauna. Terus mengecek tingkat polusi di Parimanta sama di Hiu Paus, itu adalah salah satu kegiatan yang belum berhasil dilakuin karena adanya kesulitan administrasi. Terus juga ada yang mempelajari efek penelanan plastik di binatang-binatang, dan yang pastinya adalah capacity building, education sama community. Contohnya adalah dengan cara ini aku sharing ke teman-teman tentang mikroplastik sama megafauna. Untuk teman-teman yang mau adopt a manta, bisa, karena MMF itu adalah NGO, jadi kita supportnya banyak dari beberapa supporter, tapi kalau teman-teman mau support MMF, bisa adopsi manta, bisa email ke aku di bawah. Dan terakhir, terima kasih untuk semua dive centers sama dive resort yang udah membantu MMF selama ini. Dan terima kasih juga untuk beberapa instansi yang udah ngebantu MMF juga menjalankan proyek microplastics dan megafauna ini. Kalau teman-teman mau follow social media MMF, ada newsletternya, ada webpage MMF Indonesia, dan kita juga ada Facebook page sama Instagram, dan itu ada Instagram pribadi aku juga. Nah, kalau teman-teman suka presentasi tentang megafauna kayak gini, bisa cek di YouTube-nya MMF Free Fauna Friday. Itu di sana presentasinya bahasa Inggris, tapi di sana narasumbernya lebih banyak dari tim MMF Global. Sekian dari aku, terima kasih teman-teman yang udah nonton. Kalau ada pertanyaan atau ada yang lainnya, itu bisa email aku di situ. Terima kasih. Terima kasih Kak Janis atas penjelasannya tentang mikroplastik dan megafauna laut. Nah, sangat bermanfaat tentunya teman-teman. Nah, sekarang kita akan memulai sesi tanya jawab yang akan dipandu oleh rekan saya Elan. Silakan Elan. Oke, terima kasih sekali Abizar. Dan untuk Kak Janis, ini ada beberapa pertanyaan yang udah masuk. Jadi nanti mohon langsung dijawab aja. Untuk pertanyaan pertama langsung saya bacakan ya Kak ya, dari chatroom. Untuk pertanyaan pertama itu dari Kak Juliana W. Tuahatu. Pertanyaannya adalah,
Mohon penjelasan tentang metode yang dipakai untuk penelitian mikroplastik. Oke, Kak Janis, silahkan bisa langsung dijawab. Oke, makasih pertanyaannya. Jadi sebenarnya metode ini dia cukup simple ya, karena kita mau lihat mikroplastik itu, dan yang kita lihat adalah seberapa banyak sih mikroplastik yang dapat dikonsumsi oleh parimanta. Akhirnya kita menggunakan planktonet, di mana planktonetnya itu adalah jaring lingkaran gitu, dan ukurannya itu kurang lebih kita samain atau miripin dengan mulutnya si parimanta supaya bisa lebih akurat. Dan itu netnya itu sebenarnya kita tarik pakai kapal gitu selama 5 menit. Sebenarnya di papernya itu ada penjelasannya, tapi nanti kalau nggak salah di YouTube juga ada videonya waktu kita lagi ngambil data. Tapi intinya itu pakai net gitu. Terus kita ikat di belakang kapal. Terus kapalnya jalan pelan-pelan selama 5 menit, dan selama 5 menit, setelah 5 menit itu netnya kita ambil, kita bersihin. Terus di bawahnya net itu kayak ada mangkok gitu namanya cotton. Terus semuanya tuh ada di situ. Jadi setelah dibersihin, di cotton itu ada planktonnya yang banyak banget dan ada mikroplastiknya. Setelah udah ada di cotton itu, bawa ke lab. Di lab kita analisis, kita olah, terus akhirnya kita lihat di bawah mikroskop deh, kita pilah-pilah mikroplastiknya sama planktonnya. Planktonnya. Jadi sebenarnya proses ini tuh cukup makan waktu banyak banget dan pegel banget karena kita selalu ngeliat ke bawah mikroskopnya itu kan. Tapi ya sebenarnya nggak sesulit yang dibayangin sih, tapi emang makan waktunya banyak gitu. Oke, udah terjawab belum? Oke, kalau misal nanti belum terjawab, mungkin bisa lagi nanti tanya di bawah ya. Oke, selanjutnya kita langsung bacakan ke pertanyaan kedua aja ya, Kak ya. Ini dari Aulia Fitriana Nur dari Universitas Lambung Mangkurat. Pertanyaannya adalah, Kak, saya ingin bertanya apakah saat pandemi seperti sekarang, sebaran mikroplastik menurun di lokasi yang menjadi objek penelitian Kakak, atau justru semakin parah karena kita melakukan work from home? Terima kasih. Silahkan, Kak. Kasih pertanyaannya. Jadi, kalau untuk itu, aku atau tim MMF yang lain itu belum bisa konfirmasi karena kita lagi nggak di lapangan. Aku sendiri lagi di Bali sama tim leader aku lagi di Kanada, jadi kita lagi nggak ada yang di Nusa Lembongan, nggak ada yang belum bisa diving. Berharapnya sih berkurang ya, karena dengan adanya itu program-program yang pengurangan sampah, pengurangan single use plastic itu berharapnya sih angkanya bakal berkurang. Tapi juga katanya sih pas COVID ini penggunaan plastik atau hasil sampah juga meningkat kan, karena orang-orang lebih banyak online shopping, packaging-nya terutama, habis itu ada juga medical waste-nya juga gitu kan. Jadi ya kemungkinan sih meningkat, tapi aku belum bisa konfirmasi karena aku juga belum bisa turun ke lapangan kayak gitu. Masih di mute, Kak? Sorry. Kita lanjut lagi ya, Kak ya, karena ini cukup banyak nih pertanyaan yang ngantri. Next-nya mungkin saya bacakan lagi dulu, satu lagi dari Kak Lydia. Ini mau bertanya, Kak pernah nggak penelitian di Lombok atau Sumbawa? Kalau ada tolong ceritakan dong. Di Lombok atau di Sumbawa? Kebetulan di sana itu belum pernah ada kita belum pernah ambil sampel mikroplastik, tapi kita tahu kalau parimanta itu dari Nusa Penida itu dia suka berenang ke Gili, sama di Sumbawa waktu itu aku belum bisa pastiin yang di Sumbawa sih, tapi untuk penelitian mikroplastiknya itu kita belum sampai sana, karena yang tadi yang kita tahu itu ada populasi parimanta yang sepanjang tahun itu di Nusa Penida sama di Komodo, tapi untuk di Lombok sama di Sumbawa belum pernah ada penelitian di sana sih. Belum di unmute, Kak. Belum di unmute, Kak. Oke, sorry. Oke, next-nya kita akan pertanyaan live. Jadi kita akan milih
beberapa teman untuk bisa bertanya secara langsung. Untuk next-nya pertanyaan live itu ada Kak Valin. Kepada Kak Valin dari Jakarta, mungkin bisa minta tolong di-unmute dulu. Oke. Halo? Halo Kak, kenalin nama aku Oke. Valin. Oke, halo Kak. Aku kuliah di ITB. Aku sebenarnya pengen nanya aja sih. Jadi kan tadi tuh sempat bahas tentang pentingnya untuk menggunakan kayak reusable things. Contohnya tadi salah satunya kan reusable mask itu kan. Nah, sebenarnya saat kita ngecuci si masknya itu sebenarnya kita butuh ada yang namanya deterjen. Nah, deterjen sendiri kan nantinya bakal jadi wastewater yang akhirnya ujung-ujungnya even though ada kayak mereka bakal diolah dan lain-lainnya, masih most likely masih ada deterjen dalam air wastewater-nya itu, yang ujung-ujungnya juga bakal ke laut sendiri. Nah, apakah dari wastewater dengan adanya deterjen itu bakal ada efek tersendiri kepada megafaunanya juga, kayak microplastik gitu. So, apakah itu juga bakal mempengaruhi kehidupan mereka? Itu aja sih. Makasih. Oke, makasih Kak. Ya, untuk Kak Jenis bisa langsung dijawab ya. Oke, jadi untuk wastewater-nya sendiri itu deterjen apapun ya, kalau kita cuci piring, kita shampooan, kita mandi itu, pasti kan dia ujung-ujungnya ke sungai, ke laut ya. Jadi sebenarnya walaupun kita juga nyuci pakai deterjen itu, kita nyuci baju itu juga ujungnya bakal ke sana. Jadi pastinya toksin-toksin yang ada di kimia-kimia itu pasti juga mempengaruhi si megafauna. Tapi yang tadi mungkin bentuknya itu adalah dengan mereka itu ada di jaringan tisunya misalkan, atau justru bukan nggak mempengaruhi langsung ke si megafaunanya, tapi mempengaruhi perairannya, misalkan perubahan pH atau ya perubahan pH, yang terutama perubahan pH. Tapi kalau misalkan emang kita mau berubah lebih, ini kita masih mau nyuci pasti kan, tapi kita nggak mau nambah kimia-kimia ke sungai ke laut, yang kita bisa lakuin adalah dengan menggunakan deterjen yang misalkan aman untuk laut. Karena saya udah banyak produk-produk yang reef safe, yang itu artinya udah aman untuk walaupun dia itu ada di laut kayak gitu. Biasanya itu nggak ada kimia-kimia tertentu, kayak misalkan kalau sunscreen tuh kalian kalau sebelum diving atau sebelum snorkeling, kalau misalkan mau nyelam tuh lihat-lihat dulu nih sunscreen-nya itu reef safe apa enggak. Nah, kebetulan sekarang juga udah banyak nih shampoo, sabun yang udah ada kategori reef safe. Jadi kalau misalkan emang sekarang deterjennya kalau misalnya masih ada ya udah tetap pakai aja. Tapi kalau misalkan emang udah habis terus mau mengurangi impact kita ke lingkungan, yaitu adalah dengan coba bisa cari deterjen atau sabun atau apapun yang reef safe kayak gitu. Kasih. Mantap, tips and tricks-nya lumayan ini Kak, bisa diaplikasikan ya. Oke, kita bisa next pertanyaan live-nya lagi Kak. Kita bisa pilih ada teman kita namanya Uswah Hasanah. Untuk Kak Uswah Hasanah mungkin bisa minta tolong di-unmute, bisa bertanya langsung. Tapi langsung pertanyaannya to the point ya. Ya. Oke, halo Kak. Oke. Halo. Ya. Udah belum? Oke, silakan. Ya, udah. Oke. Ya, jadi aku mau nanya tentang lebih ke metode FTIR-nya sih, Kak. Jadi kan itu FTIR-nya itu kalau aku lihat kan mikroplastiknya itu kan masih bisa dilihat secara visual ya. Nah, itu tuh sebenarnya metode FTIR itu berlakunya secara valid itu untuk yang visual aja atau yang secara mikroskopis tuh bisa gitu. Itu kan metodenya pakai FTIR yang ATR atau KBR, Kak? Kalau KBR kan harus harus endapan gitu loh. Oke. Gitu. Aku nanya itu sih. Oke. Oke, Kak, silakan. Ya, langsung dijawab aja. Jadi kalau untuk FTIR itu, sebenarnya aku waktu itu ada dua pilihan sih, ada FTIR sama ada, aku lupa satu lagi namanya apa, pokoknya semacam spektroskopi kayak gitu juga. Dan untuk ya mikroskopis itu sebenarnya setahu aku juga ada alatnya, tapi yang aku pakai karena emang masih dilihat dengan bisa dilihat gitu. Jadi aku pakai FTIR yang paling basic aja. Tapi kalau misalnya emang yang jauh untuk lebih super kecil itu emang ada alatnya sendiri. Alatnya lebih besar dan aku nggak tahu ada di mana kalau di Jakarta. Waktu itu aku pakai
FTIR-nya yang apa ya? Aku lupa deh aku pakai FTIR apa. Cuman waktu itu aku FTIR-nya tuh di UI. Cuman aku ini nih masih belajar juga tentang FTIR karena aku juga masih nulis. Kayak gitu. Oke, cukup Kak jawabannya? Iya. Oke, terima kasih sekali ya Kak Uswah. Next-nya Iya. masih ada nih Kak, banyak pertanyaan nih. Yang selanjutnya itu masih pertanyaan live. Untuk Kak Firsta Wibawa, mungkin bisa langsung bertanya dan minta tolong di-unmute. Halo, Kak Firsta? Halo? Halo, Oke, selamat malam. Kak Firsta? Oke. Kakak Ya. bisa langsung bertanya, tapi hanya satu pertanyaan ya? Bu, Oke, jadi gini, silakan. hai Janis, aku pengen bertanya Janis. Iya, Jadi apakah garam di laut yang kita konsumsi hari ini terpapar mikroplastik? Jadi kalau misalnya terpapar, apakah berbahaya di dalam tubuh kita? Itu sih. oke, makasih pertanyaannya Kak Krista. Iya. Jadi untuk di garam itu, kalau misalkan setahu aku dari news yang pernah aku baca itu emang udah ada garam yang ada mikroplastiknya. Dan bahkan nggak di garam aja, tapi di air mineral botolan itu juga ada. Jadi kalau misalkan teman-teman juga nyari di Google microplastic in salt, microplastic in water, mineral water itu pasti ada gitu. Dan tentunya pasti juga kita ya kalau emang kita nelen pasti juga bahaya kan dari walaupun tapi efeknya ya nggak langsung karena yang tadi itu dia efeknya itu bisa misalkan masuk ke jaringan-jaringan sel dulu. Jadi emang nggak kayak kalau misalkan kita makan plastik besar terus langsung kayak terendap atau kayak nutup organ gitu loh. Tapi ya emang bahaya gitu. Dan bahkan kalau misalkan kita makan ikan juga nih dan ikan konsumsi ada mikroplastiknya, itu kan juga kita belum tahu tuh itu seberapa lama sih di ikannya. Apakah ikannya itu udah mengakumulasi toksin-toksin yang ada kah? Terus kalau kita makan dagingnya, apakah kita kena juga toksinnya kah? Jadi sebenarnya nggak cuma dari garam aja, tapi dari makanan-makanan seafood lainnya juga bisa aja kita terpapar oleh toksin mikroplastik itu. Oke, terima kasih Kak Janis. Ini masih ada kesempatan lagi nih Kak buat pertanyaan live karena banyak yang tertarik banget. Selanjutnya ada Kak Ferdina Humairoh. Untuk Kak Ferdina bisa langsung bertanya dan bisa di-unmute. Halo? Halo Kak Ferdina? Halo? Halo? Oke. Kayaknya Kak Ferdina lagi... Halo? Ya? Oke, bisa ya? Oke, langsung silakan bertanya ke Kak Janis dan Kak Janis bisa dijawab. Maaf sebelumnya Kak, tadi itu kan ngasih pernyataan doang soal yang penelitian yang make mikroskop. Nah itu aku cuman ngebantu buat ngasih pernyataan doang gitu, bukan buat nanya. Oke, share untuk pengalamannya ya Kak ya. Oke, mungkin kita bisa next kali ya Kak. Terima kasih sekali. Oke, kita bisa next untuk pertanyaan live. Untuk pertanyaan live yang lainnya, mungkin bisa dengan Kak Billy Yudiono. Halo? Iya, halo. Oke, mantap sekali. Kak Billy bisa langsung bertanya, tapi satu pertanyaan ya? Iya. Oke, Tadi terima pertanyaan kasih. saya, hai Kak, saya tuh mau nanya, selain pencegahan yang disebutkan tadi, apa bisa dilakukan pencegahan untuk mikroplastik itu sendiri? Terima kasih. Oke, kasih pertanyaannya Billy. Kalau misalkan dari mungkin yang sumbernya primer yang dibikin dari pabriknya itu emang udah sekecil itu, mungkin bisa karena setahu aku sekarang udah banyak kayak skincare produk gitu yang udah nggak pakai microbeads di produk-produknya mereka. Justru mereka misalkan ganti dengan
kayak biji stroberi, pokoknya ganti scrubnya tuh yang lebih yang natural gitu, atau banyak orang yang juga udah, terutama untuk scrub ya, untuk mengalihkan kayak dari scrub botolan jadi kayak scrub di rumah pakai kopi, pakai teh gitu kan. Nah itu untuk yang primer ya, tapi untuk yang sekundernya ini sebenarnya susah banget karena ketika si plastik ini udah ada di lingkungan, misalkan dia itu baik di laut atau di tanah ya, di tanah biasa kayak kekubur tanah gitu, kayak misalkan polybag deh, tadi aku baru lihat Instagram gitu tentang polybag yang kalau kita nanam tuh suka tanam kan, suka ada polybagnya terus tanam bawah tuh, kalau polybagnya udah lama-lama ya dia pasti bakal jadi mikroplastik karena dia itu udah terpapar, udah tutup si tanah itu kan, terus juga dalam tanah itu pasti juga ada kayak reaksi-reaksi baik secara biologis, fisika atau kimia. Jadi untuk prevent mikroplastik yang dari sumber sekunder itu susah, karena kalau misalkan emang dia udah di lingkungan, ya pasti dia juga bakal jadi mikroplastik. Atau kalau misalkan kalian coba ada plastik biasa, taruh di kamar apa di mana, terus kayak lupa gitu berapa tahun, terus pas lagi beres-beres tiba-tiba plastiknya kayak udah agak rapuh, mikroplastik juga. Jadi untuk adanya mikroplastik secara sekunder itu sebenarnya ya susah juga kalau mau kita prevent. Tapi kalau misalkan untuk primer itu harus jadi si produsennya sendiri. Kalau misalkan emang dia mau udah nggak mau pakai microbeads lagi, ya udah bisa stop menghasilkan microbeads kayak gitu. Oke, terima kasih Kak Janis. Ini next lagi, masih ada lagi Kak. Ini dari teman kita Lamemi. Ini bisa bertanya secara live untuk Kak Lamemi. Halo? Halo? Dengan Kak Lalemi? Halo, bisa di-unmute dulu? Oh, kayaknya belum bisa nyahut kayaknya. Atau ini saya bacakan aja kayaknya ya Kak ya. Cukup banyak kayaknya ini. Oke, pertanyaan dari Kak bentar Kak. Dari paparan pemateri yang sudah disampaikan, saya tidak melihat dan mendengar soal ada paparan materi tentang manta yang mati akibat mikroplastik. Manta hanya mengeluarkan mikroplastik yang melalui feses dan sangat kelihatannya sehat karena bisa dikeluarkan mikroplastiknya. Nah, pertanyaan tingkat berbahayanya mikroplastik terhadap manta itu di mana? Apakah pernah melakukan beda terhadap parimanta? Kalau pernah, apakah ditemukan mikroplastik yang membahayakan? Oke. Terima kasih. Silakan Kak dijawab. Oke. Jadi emang sampai sekarang belum ada binatang yang megafauna yang mati karena mikroplastik. Karena itu mikroplastik itu dia size-nya kecil-kecil banget, dan untuk bikin megafauna itu langsung mati itu kemungkinan kecil, karena itu mereka kecil banget, dan yang tadi bisa dilihat bisa dikeluarkan melalui fesesnya. Tapi yang bikin bahaya itu adalah ketika plastik ini yang tadinya udah mengakumulasi banyak banget toksin itu, terus plastik ini dia tuh rangkaiannya tuh nggak sempurna. Ini aku kimianya agak ya, tapi yang aku baca kalau plastik itu dia rangkaiannya itu nggak sempurna. Jadi kadang-kadang kalau misalkan dia udah mengakumulasi itu dia suka bocor toksin-toksin yang udah diikat sama si plastik itu. Nah, ketika bocor dia masuk ke si tisu atau si jaringan selnya si manta itu kan. Nah, yang MMF pengen teliti setelah ini adalah apakah di manta itu ada toksin-toksin dari akumulasi si plastik itu. Nah, untuk caranya itu adalah dengan biopsi, atau kita kayak ngambil jaringan si manta atau hiu paus sedikit, itu ada caranya. Terus dilihat di lab. Nah, kebetulan waktu itu pas kita mau itu ada kesulitan administrasi, karena manta itu kan emang binatang yang dilindungi kan. Jadi emang agak sulit, tapi itu yang kita pengen tahu sebenarnya, ini manta ini dia di jaringan ini ada nggak sih hasil toksin-toksin yang ada di plastik. Nah, kalau misalkan kita udah tahu ternyata ada logam berat atau ada polutan lainnya, itu harusnya kita nanya, ini sebenarnya emang dari plastiknya atau dari faktor lain nih, misalkan kayak airnya yang masuk ke mantanya. Jadi emang sebenarnya agak sulit untuk menentukan
Manta yang meninggal, yang mati karena mikroplastik, karena emang belum ada penelitian yang masih harus dicari. Tapi walaupun belum ada buktinya, paling nggak kita udah tahu kalau efeknya mikroplastik ini kayak gini dan bisa terjadi apa di binatang-binatang tersebut, kayak gitu. Oke, Kak. Mantap banget ya, Kak ya. Nah, ini ada lagi pertanyaan, Kak. Kayaknya ngantri banyak ini pertanyaannya. Ini pertanyaan saya bacakan, mungkin bisa Kak Janis langsung jawab ya. Dari Kak Yustika Ayu Lestari. Kak Janis, bagaimana dengan menanggulangi sampah rumah tangga seperti popok yang dibuang di sungai karena papan larangan yang tertancap hanya jadi pajangan oleh masyarakat? Oke, silahkan Kak. Oke, kasih pertanyaannya. Jadi, nah untuk menanggulangi sampah rumah tangga, ini aku pribadi, aku juga masih struggling, aku juga masih belajar. Aku nggak, aku belum lah yang namanya kayak, ini kan aku sekarang baru mulai kompos dan segala macam, karena itu aku masih belajar kan. Tapi waktu itu karena aku tinggal di Bali kan, waktu itu aku lagi keliling Bali, terus lagi ada penelitian gitu kan, terus emang di pantai itu banyak banget pampers, aduh itu jarak banget ya. Nah, sebenarnya untuk pampers itu ya sebaiknya jangan dibuang di sungai gitu, karena waktu itu dibuangnya ke tempat sampah yang habis itu bakal diambil sama TPA gitu, misalkan ke TPS. Nah, tapi salah satu caranya mungkin aku kasih tahu sekarang ini nggak bisa dilakuin oleh seluruh kalangan masyarakat karena misalkan ada keterbatasan ekonomi atau apapun, tapi kalau misalkan emang teman-teman mampu, juga ada yang namanya reusable diapers. Itu sekarang udah baik banget. Padahal zaman dulu kan kita pakai popok gitu, bukan pakai pampers kan. Kenapa sekarang nggak bisa? Jadi untuk jawaban aku itu adalah ya itu dulu, karena aku juga masih belum yakin sih untuk itu. Tapi kalau misalkan kita bisa ganti pampers dengan popok, ya kenapa enggak? Oke Kak, mantap. Berarti emang dari kitanya sendiri harus lebih giat ya Kak ya untuk mengganti berbagai hal dalam kehidupan kita dengan bahan-bahan yang lebih ramah lingkungan. Oke Kak, tadi adalah pertanyaan terakhir karena kita memang waktunya cukup singkat ya. Dan ini masih banyak pertanyaan yang lain sih sesungguhnya. Cuman untuk teman-teman, nanti untuk semua pertanyaannya, nanti kita akan jawab dan akan dikirimkan melalui email. Jadi tetap cek emailnya. Dan untuk link materinya juga udah di-share. Jadi makasih sekali. Untuk Kak Janis, makasih untuk waktunya dan jawaban dan pengalaman yang udah di-sharingkan. Luar biasa banget, itu juga pengalaman banget buat saya. Dan saya ucapkan terima kasih juga untuk seluruh peserta yang sudah sangat aktif ikut dan bertanya pada malam hari ini. Oke, saya kembalikan kepada teman saya Abizar. Baik, terima kasih Ellen dan juga Kak Janis atas jawabannya. Tolong Kak Janis tetap di Zoom ya. Dan terima kasih juga untuk teman-teman yang sudah mengikuti sesi tanya jawab. Dan pertanyaan yang belum terjawab akan kami sampaikan kepada narasumber dan akan kami kirimkan jawabannya melalui email ya teman-teman. Teman-teman, acara ini dapat terlaksana karena dukungan dari Sustainable Ocean Alliance atau SOA yang berkantor pusat di San Francisco. Untuk mengetahui tentang SOA, saya persilakan Kristi Tanjung sebagai perwakilan Diver Clean Action yang merupakan chapter SOA Indonesia untuk memberikan informasi tentang SOA. Silakan Kak Kristi. Makasih Abi. Aku share screen ya teman-teman. Mungkin ada penjelasan singkat aja tentang apa itu Sustainable Ocean Alliance. Jadi SOA atau Sustainable Ocean Alliance adalah organisasi global yang mendukung dan mengaktifasi change maker atau para pembuat perubahan yang adalah anak-anak muda untuk mempengaruhi kebijakan, membangun startup, dan mendorong perubahan perilaku. Secara pribadi juga untuk melindungi dan untuk keberlangsungan laut. Semua program dan chapter-chapternya SOA ini sejalan dengan goal yang dikeluarkan oleh United Nations, yaitu yang nomor 14, yaitu Life Below Water, dengan beberapa fokus area, yaitu marine pollution, ocean acidification, unsustainable fishing, dan juga habitat destruction, seperti itu.
Dan SOA membuat solusi untuk ancaman-ancaman terbesar tadi itu melalui ada 2 program besar, yaitu Ocean Leadership Program dan juga Ocean Solution Accelerator. Tentang program-program SOA ini bisa banget diakses di website-nya yang akan nanti ada di slide terakhir, untuk bisa dikepo-kepoin juga apa yang SOA sudah kerjakan dan gimana caranya teman-teman bisa jadi bagian dari SOA. Secara global, SOA punya banyak jejaring. SOA sendiri punya lebih dari 3.000 pemuda di dalam networknya di kurang lebih sekitar 16 negara yang bergabung di dalam program mereka. Bisa alumni program, bisa juga mereka juga adalah orang yang menerima microgrant dan lain-lain sebagainya. Bisa dilihat di peta ini, dan di Indonesia sendiri SOA punya chapter yang diwakili oleh Diverse Clean Action, di mana saya mewakili pada malam hari ini. Jadi SOA Hub di Indonesia adalah Diverse Clean Action, seperti itu. Dan untuk bergabung bersama dengan SOA untuk menambah network dan juga berkenalan dengan penggerak perubahan di bidang lingkungan dari seluruh dunia, bisa banget join SOA dengan cara mengunjungi website dan juga bergabung dengan aplikasi Mobilize, karena di website dari Mobilize itu update banget, ada semua info-info dan juga opportunity yang bisa didapatkan jika teman-teman bergabung dengan SOA. Mungkin aku juga mewakili SOA dan juga teman-teman DCA mengucapkan terima kasih kepada semua teman-teman yang malam ini mengambil bagian di dalam webinar. Ada di balik layar ada Era, ada Afida, ada Wawan, ada Irham, ada Agung, dan juga di depan layar hari ini ada Abizar dan juga ada Ellen, and juga special thanks untuk Janice yang juga udah kenal lama dari 2018 I think. Terima kasih banget karena materinya super banget, keren banget malam ini, dan juga special thanks for the SOA Global Team, for Emily, John Taylor, and the rest, and thank you for supporting us with the webinar series. And I think that's about it. Mungkin admin boleh langsung aja mainin videonya. Terima kasih. Oceans should be famous because they have everything and more that all sorts of other celebrities who are famous have. They are powerful, they are beautiful, they're striking, they're unique, and they are majestic. So the oceans should be famous because they've been underrepresented in the past decades, and they're in a state now which, over the past 50 years, the pollution and devastation to the oceans, we need to do something about it now. So to make the oceans famous, we'll put it on the radar of everybody, even people who are landlocked, to raise awareness of what we can do on a daily basis to help reduce the pollution in the oceans and to protect them. Imagine if you were in a position to order a planet somewhere, right? And you say, okay, I want a planet, it's going to cost so much money. And then you say, but I want a planet that I can actually live on, that will provide food and provide air. Then the guy at the store says, well, you're going to have an ocean then. Oh, how much is that? How much more is the ocean? Well, that's a lot, because the ocean's everything. The ocean is everything when it comes to a planet. So that's why we have to look at the ocean now. There is a lot to do, and you guys, the millennials and Gen Z, and the younger people, will have to continue what we started. But I really want to urge, in this particularly difficult time, for young people to come forward and take political action. Make your voices heard. My challenge to the millennials is to realize just how powerful you are, and to remember the words of Margaret Mead, who said, never lose faith that a small group of committed people can change the world. Indeed, it's the only thing that ever has. And I would urge all millennials to become social entrepreneurs, to combine their business with the social value, or have the social value first and put a business behind it. It's that combination of getting a solution going with power behind it in a sustainable way. And you see that starting. Social entrepreneurship is, I think, the center of life for the millennial generation. And empower the crowd, seriously. Experts are great. They know all the ways not to accomplish things, all the problems with doing it. But you give a kid or a car mechanic a couple of tools and an idea, and the world is their oyster. And that future will be a society where the oceans and humanity are integrated
probably almost seamlessly. It's going to have to be one big functioning system with us part of it. The future of the ocean, I would leave a question mark without a word, because that word depends on what you guys push the world to do. The ocean is where I come for refuge. It's a natural, beautiful medicine. We need to make the ocean famous so that future generations can experience what we often take for granted. Hi, my name is Hannon Bloomer, and I'm a member of the Sustainable Oceans Alliance. SOA has provided me with unforgettable experiences and invaluable opportunities. Some of the professionals that I grew up idolizing are now my mentors, helping me develop my passion for oceanography. I've engaged in dialogue with heads of state, experts, and advocates at the United Nations and national conferences. It is our generation that together will be the wave of change. Most of humanity knows the ocean's out there, but doesn't experience it, doesn't live in it. And so it's being destroyed with nobody watching. And it's time that somebody watch. Baik, terima kasih Kristi untuk penjelasannya tentang Sustainable Ocean Alliance. Untuk lebih mengetahui tentang SOA, teman-teman bisa follow juga akun Instagram SOA di @SOAalliance dan kunjungi website www.soalliance.org. Dengan demikian, selesai sudah webinar kita hari ini. Mikroplastik sangat berbahaya untuk keberlangsungan hidup megafauna dan biota laut lainnya. Megafauna memakan mikroplastik karena tidak bisa membedakan apa yang dimakannya, sehingga dapat mengancam biodiversitas laut dan rantai makanan. Untuk itu, perlu kesadaran kita semua untuk menghentikan penggunaan produk plastik sekali pakai, disiplin untuk membuang sampah, dan mengolah sampah di darat agar tidak sampai ke laut. Selamat juga untuk Ibu Kota Jakarta yang telah menerapkan pelarangan penggunaan kantong plastik mulai 1 Juli kemarin. Sekali lagi terima kasih untuk narasumber kami, Janis Argeswara, semua peserta yang telah bergabung. Tentunya terima kasih kepada Sustainable Ocean Alliance, Diverse Clean Action, Maritim Muda Nusantara, Blue Generation, Single Ocean Smile, dan Back In. Also, thank you for SOA Global who are attending this webinar today, Emily as Community Manager of SOA. Good evening, Emily. Thank you. Terima kasih. Terima kasih. Thank you for joining with us. Sebagai penutup, saya akan memberikan pantun penutup untuk teman-teman. Laut tercemar oleh sampah plastik. Hingga ratusan tahun hanya melebur menjadi mikroplastik. Megafauna laut memakannya hingga tercekik. Ayo cari solusi dengan jiwa patriotik. Terima kasih semuanya, selamat malam, dan sampai jumpa di webinar tanggal 15 Juli. Bye-bye. Bye-bye.